mungkin sholatnya elek lah ya. Sholat kelingan kunci niu ya. Padahal mau digoleki kuncinya nak kecekel. Mbak ngerti niuku, ngerti. Kuncinya nak ngerti. Ya. Bareng sholat Allahu Akbar kita yang mana yang lemari ngarep kita bisa yang dia. Sing ramah meloro gitu ya. Salam kita langsung ke sana kita ketemu tuh kuncinya. Ternyata sholat itu mengingatkan hal-hal yang lupa ya. Sholat pisahnya mantan 10 kelingan sampai ya. Sahibah. Anjilahui muridun. Jadi dia sama hal-hal yang gak ada gunanya itu mereka tinggalkan. Karena apa? Kewajiban kita tuh lebih banyak. Tapi saya bukan berarti ngajarkan untuk kewajibannya serius terus ya. Langsung guyu. Bang mau guyu, orang nanti loh kewajiban umat Islam ya. Kadang guyu baik. Saya bukan kayak gitu ya. Tapi maksud saya itu ingatlah Allah, ingatlah surga, ingatlah akhirat, dan itu tempat tinggal kita yang selamanya. Coba sekarang kan, misalnya saya tanya, rumah kamu di mana Bang? Rumah saya Cirebon Pak. Oke, berarti Bapak Ibu di sana ya? Iya. Kalau sekarang misalnya kampus bilang sekarang libur, kamu boleh pulang kok ke Cirebon, seneng nggak? Seneng. Kenapa? Rumah sini di sana, bukan di sini. Di sini itu safar, musafir. Seneng dong, pulang sore, aku pulang. Ada status di Facebook, ya kan? Jadi alhamdulillah sudah di stasiun, sudah dapat tiket deh, ya kan? Mention kepala stasiun, ya kan? Terus sampai sana, seneng dong ketemu sama orang-orang yang bakal menjadi tempat lahir kita, tempat tinggal kita selamanya di situ. Tapi dunia ini kita di sini safar semua nih, nggak ada yang mungkin sebenarnya. Orang tempat tinggal kita bukan di sini loh. Tempat tinggal kita itu di akhirat. Rumah kita itu di sana. Cuma sekarang kemudian kalau kita tanya, Mbak mau pulang sekarang? Jangan Pak, masih enak di sini ya kan? Kayak gitu. Kalau diajak ngobrol maut, nggak mau kita. Jangan ngobrol maut ngapain sih? Ya, padahal maut kata Al-Ghazali itu lebih dekat daripada dua jari kita ini. Tapi kita nggak pernah prepare untuk ke sana. Tapi untuk dunia kita selalu prepare. Setan itu bikin kita panjang angan-angan. Kemudian aku pada SIG loh mas. Aku juga S-Loro, beasiswa iso ya toh. Mau barengnya aku juga S-3 ya. Nanti kasih deh, orang S-3 sih baik. Gue kira-kira mau tolong lingkungan aku lulus ke S-3 Jepang atau aku mulai di Indonesia, dia mulai bojo. Dek, boleh bojo mau lanang mau tolong lingkungan yang S-3 ini serang dek ya. Biasanya mau lanang mau selingkuh bebek pengen nikah, woy ya kan. Nikah bu, nikah, harus apa? Ui, ya kan. Ui bis nikah ya kan. Bebek ya. Kita tuh panjang angan-angan sampai 35 sampai ketika orang lupa sama Allah, dibikin lupa sama dirinya sendiri. Apa? Saya ngisi pengajian ditanya sama seorang cewek, Pak saya mau nanya, boleh nggak sebelum kita nikah kita bikin perjanjian pernikah? Maksudnya kita datang ke notaris, harta saya sekian, harta kamu sekian. Ketika kita menikah kita tanda tangan di atas notaris bahwa hartanya fix milik saya dan fix milik kamu. Ketika nanti kita menikah maka kemudian ada harta gunung ini. Nanti ketika kita pisah harta yang sudah tertanda tangan itu tidak boleh diusik. Itu kamu mau nikah, mau apa? Kongsi PT, ya, atau CV, ya. Sedangkan orang kalau ingat sama Allah itu cuma bilang gini, ya ini nikah, yang minta adalah Allah. Perintahnya wankihu, matobalakum, dan nikah halal mereka ya sudah mau di antara kalian. Matna, watulah, atau warubah, 2, 3 atau 4. Kalau nggak bisa satu saja. Perintah Allah cuma kayak gitu. Berarti apa? Mahar paling mudah adalah mereka yang paling berkah. Saya punya teman tuh nerjemah kitab, gajinya berapa? 1,6 1.600.000. Tawarin temannya, mau nikah gak? Ada awal nih, siap nikah. Oke kok. Yang 1,2 dipakai untuk kontrak rumah. Rumahnya kosong, gak ada apa-apanya. Mungkin itu tipikal cowok yang suka ngerayu gitu ya. Ketika datang ke rumah, kok kemana-mana mas? Ya kenapa dia ngomong aku hanya engkaulah yang aku miliki di dunia ini ya. Nanti rumahku kosong deh, nanti aku nih 1,6 1,2 dibagi kontrak ya. Yang berapa tuh sisanya 400 ya. Yang 350 buat persiapan beli mahar, perangkat alat sholat segala macam, diklewer segala macam. Udah. Yang 50.000 sisa dipakai buat apa? Buat beli sapu sama keset. Dia pakai gelas sama piring itu mengandalkan pembelian rinso yang ada hadiahnya. Dia hidup tuh, ya. Maksudnya nikah, akhirnya nikah. Kemudian cuma punya demand satu, dia lupa bahwa ternyata kontrakannya itu bocor, ya. Ini nakal, berikan, ya kan? Awalnya itu
melihat film Sex in the City, betapa pernikahan itu menakutkan bagi seorang lajang Inggris. Itu ngeri. Jadi dia tuh sangat takut sekali menghadapi sebuah marriage, sebuah tatanan sosial bernama pernikahan. Nanti kalau dia selingkuh gimana? Nanti kalau harta aku dipakai sama dia gimana? Nanti kalau kita ngurus peradilan, aku habis banyak pengacara bayar segini-segini tapi hartaku gak keambil gimana? Ya, sampai dibikin sibuk dengan itu. Maka kalau kita pilih Islam, selesai. Wes mas, kau ini kan nanti apa-apa toh? Apa ide? Aku nanti apa-apa. Yang kau nih misalnya oleh rezeki ya sudah dipangan bareng-bareng. Aku biasanya kayak Leo poso Senin Kemis, ini bocah poso Daud dan aku ya apa-apa ya. Langsung hashtag aku apa-apa ya. Artinya apa? Yang kita itu Allah, bukan kita. Coba kadang kita pakai hitung-hitungan kita sendiri. Matematika kita itu beda banget dengan matematikanya Allah. Kamu bujangan mas, nanti Jakarta kerja jadi lawyer, penghasilan mungkin sampai 10, 15 juta, 25 juta per bulan. Tapi bujangan itu 25 juta itu bisa langsung hilang. Malam terus di kafe ya, sekali bayar 100 ribu segala macam pergaulan kamu, sosialitanya segala macam. Cicilan mobilnya, cicilan rumahnya, cicilan HP-nya, cicilan apalagi asuransinya, takut banget dengan masa depan. Tapi nanti kalau misalnya 25 juta itu kamu menikah, itu bisa sangat barokah. Kamu cuma dikasih 2 juta mas, cukup ya, 2 juta aja nih, iya cukupin ya. Lainnya saya pegang, istrinya kayak gitu ya. Karena kalau yang pegang istri kemungkinan bisa lebih hemat. Meskipun kadang-kadang kalau memilih istri yang salah bisa lebih boros. Tapi mas, kamu caranya kok tuku sunlight kok mulai orang kresek piye ya? Nah diskon mas, mana ini kan akhir tahun ya. Tabungannya akhir tahun tenang ya. Dari sisi ini kemudian kita mengambil satu ibrah bahwa apa? Kita naikkan pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala bahwa segala solusi itu di tangan Allah. Maka kemudian prioritas hidup itu jadikan Allah sebagai prioritas hidup kita. Mau galau ke, mau seneng ke, mau sedih ke. Saya lihat ada seorang gitaris grup metal gitu ya, yang kita ingat hitam putih, dia bikin grup musik Nasib Medina itu kan. Itu kan sederhana banget dapat idenya itu, ditepuk bahunya sama kawannya itu. Bro, mau kayak gini terus bro. Maksudnya, ya kamu kayak gini terus. Show metal di tempat lain, pindah lagi. Apa itu gak kayak nunggu tua aja bro, hidup kamu nunggu menua. Kenapa kamu isi aja dengan Allah gitu. Dunia ini senangnya sementara, sedihnya juga sementara. Tapi kalau akhirat itu kekal. Akhirnya dia bikin lagu, dia tobat ya, baju-baju hitamnya diganti semua dengan sorban, dengan jubah. Dia bikin lagu, orang kaya mati, orang miskin mati. Jeleknya dipakai soundtrack wow ya. Jadi harusnya kita tuh nangis, tapi wow, jadi nggak nangis ya. Maka ini yang artinya orang itu bisa berubah loh. Bisa berubah. Hari ini mungkin kita mengatakan saya nggak bisa berubah, mas saya kayak gini kok. Kita punya Allah loh, yang bisa menyentil hati kita itu Allah. Orang bisa berubah itu karena Allah, bukan karena kita. Sedangkan kita teman-teman yang sudah kenal Islam duluan, sudah kenal hidayah duluan, ada teman kamu yang susah diajak baik, ya. Dia bikin acara kayak gini, kenapa sih yang cewek, yang cowok nggak bisa full sampai belakang sana? Ya karena susah, ngajak mahasiswa untuk ngaji itu susah. Belum taklim, taklim. Mau, tahu apa? Nah kelet, kok kelet? Lah boleh, ya. Taklim, gitu. Agama jadi bahan olok-olokan. Ngopo sholat jemput orang marah IP kamu apik dada. Akhirnya kita nggak bisa nunjukin orang kita IPK-nya juga jelek. Aku ini buktinya ngaji terus di, nek deket karo Allah ternyata bijimu elek. Terus bi, mending aku loh. Orang tahu ibadah tapi bijiku yo elek. Aku udah elek ya. Itu buat bercanda kayak gitu, kita nggak bisa ngajak mereka untuk balik ini. Maka tugas kita adalah sekarang coba mindset kita tentang Allah ini kita rubah. Kita dekatkan lagi. Karena kalau seseorang itu memilih Allah dan meninggalkan sesuatu yang lain, maka dia akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Tapi kalau kita justru meninggalkan Allah untuk mengejar sesuatu, maka kemungkinan Allah tidak kita dapati di hati kita dan kehidupan kita bisa menjadi sangat hampa. Terima kasih. Assalamualaikum.
untuk kita selaku pemuda. Langsung saja tanpa nanti kesimpulan di akhir, langsung ke pembicara kedua kita, Mas Rahmat. Kepada beliau kami persilakan. Indonesia negeri yang kaya, tapi saat ini Indonesia juga kaya masalah. Oleh karena itu, jangan jadi masalah atau hanya sekedar mempermasalahkan masalah. Jadilah solusi atas masalah-masalah yang ada di negara kita. Mari berkarya untuk Indonesia dan lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi Ustadz Burhan Sodik sudah menyampaikan materi tentang keislaman, ya, tentang bagaimana seorang pemuda seharusnya. Di sini saya diminta untuk berbagi pengalaman hidup gitu. Jadi saya akan mengawali presentasi kali ini dengan bercerita tentang pengalaman hidup selama menjadi mahasiswa. Jadi menjadi mahasiswa UNS itu merupakan suatu hal yang wajib disyukuri. Saya bersyukur menjadi mahasiswa UNS karena menjadi mahasiswa awalnya merupakan suatu mimpi yang mungkin susah untuk saya wujudkan. Tapi alhamdulillah karena Allah saat ini saya sudah bisa menjadi mahasiswa di Universitas Surakarta. Jadi ketika itu saya terlahir dari keluarga yang cukup sederhana dan ibu saya meninggal ketika saya berumur 23 bulan, masih sangat kecil. Dan ya perekonomian keluarga cukup menengah ke bawah lah ya. Dan alhamdulillah karena Allah kemudian melalui beasiswa bidik misi saya bisa masuk di Universitas Surakarta. Kalau boleh bercerita, ketika saya SMP mau masuk ke SMA, saya punya cita-cita dulu, pengen masuk di SMA Taruna Nusantara Magelang. Itu suatu SMA yang sangat luar biasa, bukan? Tapi tidak boleh sama orang tua, karena harapan orang tua setelah sekolah adalah kerja. Karena itu saya terdampar di suatu sekolah menengah kejuruan. Jadi saya lulusan SMK. Dulu saya sekolah di SMK jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di SMK Negeri Temanggung. Harapannya orang tua adalah saya bisa sekolah di situ agar nanti ketika lulus saya bisa langsung kerja. Dan alhamdulillah ketika SMK awalnya saya sangat-sangat terpaksa sekali karena tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi katanya ridho Allah adalah ridho orang tua adalah ridho Allah juga, gitu kan. Karena itu saya mengikuti apa yang dikehendaki orang tua, bapak saya satunya, gitu kan. Ya memaksa diri untuk masuk ke SMK. Alhamdulillah ketika SMK karena Allah saya berkesempatan untuk mengikuti banyak sekali kompetisi. Dan ada sekitar 13 penghargaan yang saya terima ketika SMK. Dan salah satu yang paling berkesan ketika itu adalah tiba-tiba saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk mengikuti suatu Olimpiade Seni Terapan tingkat nasional, OSTN SMK. Karena saya berpengalaman ketika SMP ikut OSN SMP bidang fisika, jadi saya diminta untuk ikut OSTN bidang fisika. Padahal saya adalah anak SMK bidang pertanian, gitu kan, agak jauh ya fisika sama pertanian. Dan ketika itu qadarullah guru saya itu sedikit kurang menarik untuk diperhatikan, gitu. Jadi agak malas dengan mata pelajaran fisika ketika itu. Akhirnya saya berusaha untuk bagaimana saya bisa mencintai fisika terlebih dahulu agar saya bisa lebih nyaman untuk belajar fisika. Dan alhamdulillah karena Allah dan program sekolah juga saya dikuliahkan beberapa hari di UGM dan seterusnya untuk mempersiapkan diri menyambut Olimpiade Seni Terapan Nasional tersebut. Dan pada akhirnya ketika lomba alhamdulillah berjalan dengan lancar dan Allah mentakdirkan ketika diumumkan juara 6, juara 5, 4 dan seterusnya, saya sudah kecil hati kan. Jadi ketika saya datang ke situ ada 6 piala yang diperebutkan, saya berharap mendapatkan salah satunya minimal juara 6 gitu. Dan ketika disebut sampai juara 3 saya sudah pesimis sekali. Dan qadarullah alhamdulillah karena Allah saya bisa mendapatkan juara 2 untuk Olimpiade Seni Terapan Nasional bidang fisika. Dan yang lebih mengejutkan adalah saya mendapatkan gelar the best theory, artinya mendapatkan nilai teori terbaik. Seorang anak SMK bidang pertanian tapi menang di bidang fisika, gitu kan. Ya ternyata suatu hal yang impossible ketika Allah sudah berkehendak kita bisa berubah menjadi I am possible, gitu. Jadi dengan usaha, dengan doa, dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang impossible itu bisa kita ubah menjadi I am possible. Dan tadi dari pengalaman saya itu dapat saya simpulkan bahwasanya cinta
dan bisa itu ada korelasi positif gitu kan. Ketika kita mencintai sesuatu, insya Allah kita akan bisa menguasai apa yang kita cintai tersebut. Maka dari itu kita harus mencintai apa yang kita kerjakan, jangan hanya kita mengerjakan apa yang kita cintai. Karena bekerja dengan cinta itu insya Allah lebih ringan. Ibaratnya kita sudah melalui setengah tahapan yang akan kita lalui. Termasuk misal teman-teman sekarang di Fakultas Hukum harus dong cinta sama apa yang dipelajari. Kalau enggak pasti akan terasa sangat berat gitu kan. Termasuk harus cinta juga pada agama Islam kan, sehingga kita akan lebih mudah untuk belajar Islam, sehingga akan lebih paham tentang Islam juga. Gitu. Kemudian sesuai dengan harapan orang tua, alhamdulillah belum lulus SMK. Ketika itu saya SMK programnya memang program yang unik. SMK saya itu SMK 4 tahun. Jadi ada kelas 4. Kelas 4 itu digunakan untuk praktek kerja lapangan, PKL. Dan saya dulu PKL di PT Universitas Indonesia. Dan belum lulus SMK, masih kelas 4, sekitar bulan November 2009, saya direkrut sebagai karyawan kontrak. Jadi masih siswa tapi sudah bekerja, sudah berpenghasilan. Penghasilan saya ketika itu sekitar 2 juta rupiah. Untuk anak SMK itu sudah sangat lumayan sekali ya. Alhamdulillah masih siswa tapi sudah bisa memberikan sesuatu pada orang tua. Jadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu untuk orang-orang yang telah memperjuangkan kita sejak kecil. Dan bulan Maret 2010 saya diangkat sebagai karyawan tetap. Artinya masa depan saya sudah jelas di Utriput. Ketika saya tidak ada masalah dengan perusahaan tersebut, ya mungkin sampai saat ini saya masih bekerja di Utriput sebagai seorang inspektor quality control. Jadi kalau ada bahan baku yang digunakan untuk produk-produk Tropicana Slim, Hello Element harus lolos dari pengawasan saya dulu gitu, baru bisa digunakan ketika itu. Dan saya mencoba untuk mencari peruntungan lain. Ada tawaran PMDK dari sebuah universitas yang saya belum mengenal sebelumnya. Universitas itu bernama UNS, Universitas 11 Maret. Jujur itu merupakan suatu universitas yang sebelumnya belum pernah ada dalam kamus kehidupan saya gitu. Maaf ya, tapi memang seperti itu. Di Temanggung, di kampung saya, UNS tidak begitu punya nama gitu. Saya dulu punya cita-cita pengen kuliah memang, pengennya di UGM atau IPB, karena terlanjur sudah masuk di bidang pertanian. Tapi qadarullah yang memberikan peluang untuk PMDK. Ketika itu PMDK ada ya, kalau sekarang sudah tidak ada ya, ada namanya SNMPTN, ada UNS. Saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah karena Allah saya bisa diterima di UNS. Dan tahun 2010 itu merupakan tahun yang paling menggalaukan bagi saya. Kenapa? Karena saya harus memilih antara dua kebaikan. Yang pertama adalah saya tetap bekerja di Utriput dengan gaji yang lumayan ya ketika itu, atau saya kuliah dengan dua hal yang sangat bertolak belakang ya. Kita bekerja, kita dapat duit, kita kuliah, kita mengeluarkan duit. Oke lah beasiswa, tapi kan ada isu-isu kalau beasiswa itu kadang telat dan seterusnya gitu kan. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk tetap bekerja. Ya, saya mundur dari UNS ketika itu. PMDK terima, tapi saya mengundurkan diri. Dan 2 bulan setelah saya mengundurkan diri, UNS mengkonfirmasi ulang kepada saya. Tiba-tiba ada telepon masuk. Ya mungkin kalau bahasa gaulnya itu dia tanya cius nih nggak mau diambil kan. Terus saya kembali merenungkan, kembali mempertimbangkan. Saya menanyakan kepada semua orang yang dekat dengan saya, termasuk juga meminta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitupun untuk kegalauan saya yang pertama, ini galau lagi yang kedua kalinya gitu kan. Dan Bismillah, saya konsisten, saya pilih untuk kuliah di Universitas 11 Maret Surakarta. Karena hidup itu ada pilihan. Katanya hidup itu di antara lahir dan mati, di antara birth dan die, B dan D. Di antara B dan D ada huruf C, choice. Jadi hidup itu adalah pilihan. Oleh karena itu, kita harus konsisten dan sesuai dengan apa yang kita pilih. Karena ketika kita milih satu hal, artinya kita sudah menutup diri dengan pilihan yang lainnya, gitu kan? Dan saya komitmen karena saya kuliah di UNS, apalagi saya mendapatkan beasiswa bidik misi, di mana beasiswa bidik misi itu merupakan beasiswa dari uang rakyat, dari pajak-pajak yang diberikan oleh rakyat. Saya memiliki target selama kuliah saya harus menjadi seorang mahasiswa yang berbeda. Jadi seorang mahasiswa yang tidak hanya sekedar mahasiswa saja, tapi juga mampu memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Karena sebagai baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Dan saya mencoba untuk itu. Selama kuliah saya aktif di banyak sekali organisasi, ada 7 organisasi yang saya ikuti. Kemudian alhamdulillah saya juga walaupun aktivis, saya ingin memecahkan suatu paradigma. Orang-orang berpandangan bahwasanya aktivis itu biasanya buruk di akademik, gitu kan?
Saya ingin membuktikan bahwasanya aktivis kalau juga mau belajar bisa untuk membagi diri dan memanfaatkan waktu, insya Allah kita bisa juga untuk menyeimbangkan di bidang akademik kita. Dan semester 1 itu merupakan semester yang sangat berat bagi saya ketika itu, karena saya harus bisa merubah mindset saya yang tadinya seorang pekerja menjadi seorang pelajar kembali gitu kan, yang tadinya nggak pernah baca-baca buku, buka-buka buku gitu kan, akhirnya kembali lagi baca-baca buku. Jadi semester 1 saya sangat fokus untuk kuliah gitu kan, walaupun saya juga ada aktivitas magang di beberapa organisasi. Dan mungkin saya prediksi IP saya ketika itu hanya sekitar 2, berapa gitu. Tapi qadarullah, tetap Allah memberikan motivasi pada saya ketika itu. IP semester saya bisa mencapai IP sempurna 4,0. Dan alhamdulillah saya baru saja lulus dari Fakultas Pertanian dan sebagai lulusan terbaik dalam wisuda angkatan 135 kemarin. Dan tadi walaupun aktif pun juga tidak hanya aktif di bidang organisasi, tapi pun juga bisa aktif di berbagai kompetisi dan seterusnya. Karena saya sadar bahwasanya UNS itu akan terkenal bukan karena universitasnya saja, tapi akan lebih mudah terkenal itu karena prestasi mahasiswanya. Jadi saya memiliki motivasi bagaimana saya bisa membawa nama baik UNS di universitas lain. Jadi kebanggaan kita memakai alma mater UNS itu tidak hanya sekedar di kampus saja. Kalau misalnya memakai alma mater di kampus itu biasa aja rasanya ya. Mungkin teman-teman bangga ketika pertama kali pakai alma mater ketika Osmaru dulu. Tapi kebanggaan itu akan terulang itu adalah ketika teman-teman memakai alma mater UNS berada di kampus lain sebagai delegasi UNS untuk suatu kompetisi atau acara-acara yang lainnya. Di situ akan timbul suatu kebanggaan.